jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Hanyu merasa menyesal, dia masih menganggap bahwa mereka beruntung bahwa orang yang mendapatkan peri elemen cahaya adalah Long Hao Chen. Lin Xin bergumam sambil tersenyum, ini benar-benar luar biasa, sekarang Kapten memiliki peri elemen cahaya, kekuatan kelompok kita akan meningkat lagi. Chai Er dan Chen Ying Er segera memberitahunya acara sebelumnya, masih memegang peri elemen cahaya. Long Hao Chen segera menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa peri elemen cahaya memilihku? Semua orang masih dalam keadaan gembira, segera mulai, mengarahkan pandangan bingung padanya. Long Hao Chen berkata sambil tersenyum, itu karena saya menggunakan energi spiritual internal saya untuk menyampaikan janji saya atas nama cahaya sehingga selama dia memilih saya akan mengembalikan kebebasan kepadanya. Semua orang segera tampak terkejut, menatap Long Hao Chen dengan sedikit tidak mengerti. Long Hao Chen dengan tenang pindah ke samping. Long Hao Chen mendukung tungku spiritual unsur ringan dengan tangannya, dan menyatakan, peri unsur terbuat dari esensi unsur paling murni di bumi, bagaimana kita bisa memaksa seseorang untuk tunduk? Tidakkah kamu melihat betapa suramnya penampilannya, setelah kehilangan kebebasannya? Saya khawatir dia bahkan sudah lupa bagaimana cara tersenyum, dia lebih suka kembali dan kembali ke alam, untuk merangkul cahaya. Sekali lagi dengan lembut membelai rambut panjang peri elemen cahaya, Long Hao Chen berbisik pelan, pergi, di masa depan, lebih berhati-hatilah, dan jangan sampai ditangkap lagi. Saat dia berkata begitu, dia mengangkat tangannya ke jendela, membiarkan sinar matahari dengan lembut menerangi tubuh peri elemen cahaya kecil itu. Lin Xin dan Sima Xian tampak tercengang, Chen Ying Er masih bingung, Wang Yuan tampak penuh kekaguman, dan Han Yu menatap, tidak mengatakan apa-apa, bahkan Gao Yingji memiliki ekspresi tidak yakin. Hanya Chai Er yang menunjukkan senyum lembut, tersembunyi di balik kerudungnya. Itu benar, dia bertingkah sangat bodoh, tetapi justru karena hatinya yang baik itulah dia adalah bocah bodohku. Peri elemen cahaya yang melebarkan sayapnya, dan setelah dia melirik Long Hao Chen, dia tiba-tiba berbalik. Dengan cepat, dia naik ke atap. Ketika seluruh tubuhnya bermandikan sinar matahari, putihnya yang bersinar mengambil sedikit emas. Mengambang di udara, dia menundukkan kepalanya, menatap kusam ke tempat tinggal di bawah, matanya yang cantik dan besar berkedip lembut seolah merenungkan sesuatu. Markas Besar Umum Kuil Assassin, mendengarkan laporan heroik Assassin ke-19, Seng Yue menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya. Sepertinya si kecil ini memahami niatku dengan baik. Assassin heroik ke-19 dengan rasa ingin tahu bertanya, pemimpin kuil, mungkinkah kamu tahu sebelumnya bahwa tungku spiritual elemen cahaya akan memilih Long Hao Chen? Seng Yue menganggukkan kepalanya dan menjawab, saya secara alami melakukannya. Ini adalah taktik saya untuk membunuh dua burung dengan satu batu, menunjukkan niat baik kami sehubungan dengan anak-anak kecil ini sambil menyerahkan tungku spiritual kepada Long Hao Chen. Tidak peduli apa, sebagai kakek buyutnya, saya harus memberikan beberapa hadiah kepada cicit perempuan saya sendiri. Semakin kuat dia tumbuh, semakin baik dia akan melindungi Chai Er. Petik 2. Assassin heroik ke-19 segera bertanya, apakah Long Hao Chen ini benar-benar memiliki afinitas yang kuat dengan cahaya? Pada saat itu, sepertinya tungku spiritual elemen cahaya itu tidak ragu sama sekali saat terbang ke arahnya. Anak-anak muda lainnya hanya menatap kosong, sampai-sampai kami bahkan tidak bisa melakukan seleksi nyata. Seng Yue tersenyum tipis, jangan banyak bertanya, kembalilah ke tempatmu sekarang. Ia membawa beberapa ketidakpahaman dan keingintahuan, Assassin heroik ke-19 pergi. Seng Yue tampaknya merenung untuk beberapa waktu lagi, sepertinya anak ini memiliki afinitas yang lebih besar dengan cahaya daripada yang saya bayangkan. Peri elemen cahaya sebenarnya tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun, itu benar-benar layak disebut konstitusi putra cahaya. Dengan kehadiran putra cahaya, bagaimana mungkin yang lain memiliki kesempatan sekecil apapun? Jika Yang Hao Han tua mengetahuinya, dia pasti akan memuji kelicikanku. Meskipun demikian, tidak peduli bagaimana mereka bereaksi, ini nyaman untuk kuil ksatria mereka. Bagaimana Seng Yue bisa tahu bahwa itu bukan dengan mengkamulkan fisik khususnya sebagai putra cahaya sama sekali sehingga Long Hao Chen berhasil mengambil peri elemen cahaya ini, dan bahwa dia sebenarnya tidak mengeluarkan sedikit pun esensi cahaya. Apa yang dia kamulkan adalah hatinya yang baik dan penuh belas kasihan.
Long Hao Chen menerima poin kontribusi semua orang untuk misi ini, sebelum sekali lagi memeriksa jumlah totalnya. Ini sangat meningkatkan suasana hati semua orang. Mereka awalnya merasa tertekan tentang fakta bahwa dia melepaskan peri elemen cahaya. Selama misi, mereka membunuh 4 iblis hijau bila ganda, 6 prajurit mata iblis bermata 8, dan sejumlah besar iblis bila ganda dan prajurit mata iblis biasa, menghasilkan total sekitar 300 poin kontribusi. Jumlah ini sendiri jauh melampaui skor tim lain. Bagaimanapun, iblis yang mereka hadapi jauh lebih kuat. Selain itu, mereka dianugerahi 700 poin kontribusi kali ini. Selain 1000 yang dibawakan oleh iblis Beta Haus Darah, dengan satu misi, mereka secara tak terduga memperoleh hampir 2000 poin kontribusi. Setelah membaginya secara merata, setiap orang memiliki sekitar 360 poin kontribusi, dan karena pemisahan yang sama, paling banyak ada 1 titik kontribusi perbedaan di antara semua orang. Tanpa menghitung skor Han Yu, tim sudah memiliki total 2520 poin. Ini adalah skor yang cukup hebat. Bagaimanapun, mereka adalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, dan mendapatkan poin kontribusi yang begitu banyak bukan hanya masalah kekuatan, tetapi juga terkait dengan keberuntungan mereka. Berdasarkan skor ini, mereka sekarang pasti akan menjadi pemenang akhir kontes tim. Dan sampai saat evaluasi akhir, mereka akan mendapatkan lebih banyak poin. Setelah membagi poin kontribusi, Long Hao Chen bertindak seolah-olah peri elemen cahaya itu tidak pernah ada, dan menginstruksikan sambil tersenyum, "Baiklah, mari kita berlatih dengan serius, semuanya. Lin Xin, kami harus mengganggumu lagi mengenai pilnya." Lin Xin terkejut dan reaksi, "Saya belum pernah melihat materi sebagus Beta Haus Darah. Saya kebetulan memiliki beberapa resep yang ingin saya coba. Jika ternyata berhasil, itu akan memberi kita keuntungan yang pasti untuk operasi kita di masa depan. Pemimpin, apakah ada rumah lelang di kota pengusir iblis?" Gao Yingji mengangguk dan menjawab, "Ya, ada. Pegunungan pengusir iblis menjadi kota yang sangat penting. Rumah lelang besar aliansi secara alami memiliki cabang di sini. Apa yang kamu rencanakan?" Lin Xin membalas, "Saya jelas akan menjual beberapa barang. Sekarang kita memiliki beban besar Ying Er, menghasilkan uang adalah suatu keharusan." Mereka tidak menyembunyikan apapun dari Gao Yingji yang berkaitan dengan babi harta karun bayangan cermin mistis Chen Ying Er. Gao Yingji tersenyum, "Baiklah, untuk saat ini, istirahatlah. Ketika ada misi baru, kalian secara alami akan diberitahu." Gao Yingji pergi dan semua orang kembali ke tempat tidur masing-masing. Keinginan mereka untuk mengatasi iblis hanya tumbuh lebih kuat seiring waktu. Tetapi saat ini, mereka hanya dapat dibandingkan dengan ras iblis yang tangguh. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatan mereka, mereka akan berhasil menyelesaikan misi yang lebih menantang. Dengan demikian, prioritas untuk saat ini adalah menjadi lebih kuat. Long Hao Chen menarik Chai Er kembali ke tempat tidur mereka. "Chai Er, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah ada yang membuatmu merasa tidak enak badan?" Chai Er dengan ringan menggelengkan kepalanya, bersandar di bahu Long Hao Chen dan menjawab dengan suara rendah, "Aku sudah terbiasa sejak lama, kamu tidak perlu khawatir. Sebenarnya, meskipun saya agak terpengaruh oleh hilangnya indera penciuman saya masih bisa menahannya." Long Hao Chen berseru, "Kamu harus menepati janjimu. Sampai kamu memulihkan indera penciuman kamu, saya tidak akan membiarkan kamu mengambil risiko apapun. Meskipun aku belum pernah menjalani pelatihan yang berkaitan dengan tungku spiritual samsara, saya dapat membayangkan bahwa karena kamu sudah buta, hilangnya indera penciuman kamu lebih lanjut akan sangat mengganggu kemampuan kamu untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar. Ini pasti akan sangat mempengaruhi kekuatan kamu. Dengarkan aku dan istirahatlah yang baik di sini. Aku berjanji bahwa aku akan melindungimu sepanjang hidupku." Chai Er mengungkapkan senyum lembut, "Aku akan mendengarkanmu." Tepat pada saat itu, telinga Chai Er tiba-tiba berkedut, dan Long Hao Chen tanpa sadar mengangkat kepalanya, karena sensasi berkedut muncul di tubuhnya. Sebuah dagu kecil muncul di kain yang mengelilingi tempat tidur, dan siluet putih diam-diam masuk. Long Hao Chen menghentikan Chai Er yang hendak mengangkat tangannya, "Jangan khawatir, itu peri elemen cahaya itu." Itu benar, justru peri elemen cahaya kecil yang tiba-tiba muncul di sofa tempat tidur mereka. Mungkin karena sinar matahari yang dia serap, dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya, dia tidak terlihat putus asa. Menatap Long Hao Chen, dia melayang di udara dan meletakkan dagunya di tangannya. Selain ukurannya yang sangat kecil, dia benar-benar terlihat identik dengan manusia. Merasakan aura yang dikenalnya, Long Hao Chen tersenyum, mengangkat tangan kanannya dan melambai padanya. Peri elemen cahaya melipat sayap kecilnya, diam-diam jatuh di telapak tangan Long Hao Chen. Cahaya putih lembut terus-menerus berkelap-kelip di tubuhnya. "Bagaimana kamu bisa kembali?"
Apakah kamu masih merasa tidak enak badan dan membutuhkan bantuanku? Saat dia bertanya, Long Hao Chen dengan cepat mengeluarkan tetesan esensi elemen cahaya murni. Cairan emas ringan beredar ke telapak tangannya, dan peri elemen cahaya segera membuka matanya lebar-lebar, menggunakan tangan kecilnya tanpa ragu-ragu untuk mengambil beberapa esensi cahaya cair murni dan meminumnya. Segera, tubuh putih bersihnya ditutupi oleh lapisan emas, dan mata emasnya bersinar, yang awalnya ragu-ragu ke arah Long Hao Chen. Peri elemen cahaya menggumamkan serangkaian kata dalam bahasa yang tidak dimengerti Long Hao Chen, yang tampaknya merupakan bahasa elf. Segera, dia memeluk salah satu jari Long Hao Chen, dan menggigitnya dengan kekuatan. Adegan ini terlihat cukup lucu, tampak seolah-olah dia sedang mencoba makan es loli. Sangat disayangkan bahwa fisik peri elemen cahaya lemah, dia tidak dapat menembus kulit jari Long Hao Chen, karena energi spiritual eksternalnya membuatnya terlalu tebal. Peri elemen cahaya segera menjadi tidak sabar, melompat-lompat di telapak tangan Long Hao Chen, penampilannya yang terkejut berubah menjadi ekspresi bersemangat. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menggigit jariku? Long Hao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sisinya, Chai Er juga tampak terkejut, dia menggigit jarimu, mungkinkah dia membutuhkan darahmu? Mengapa peri elemental membutuhkan darah manusia? Hanya bisa karena satu alasan, untuk membuat kontrak dengannya. Long Hao Chen pun terkejut kepada peri elemen cahaya di telapak tangannya, mungkinkah kamu ingin tetap di sisiku? Peri elemen cahaya mengangguk penuh semangat tanpa ragu-ragu, melihatnya, sepertinya dia tidak bisa lebih bersedia melakukan hal itu, seolah-olah baginya, tinggal di sisi Long Hao Chen akan sangat nyaman. Sekarang giliran Long Hao Chen yang terkejut, karena peri elemen kecil ini bersedia untuk tinggal, Long Hao Chen tidak keberatan, segera menggunakan tangan kanannya untuk membentuk ujung pisau cahaya untuk membuat sedikit luka di ujung jarinya sendiri. Tetesan darah keluar, dan peri elemen cahaya segera menggunakan tangan kecilnya sendiri untuk menyentuh darah Long Hao Chen. Dengan sedikit kepakan sayapnya, dia melonjak sementara cahaya keemasan meletus dari mulutnya, itu bergabung dengan darah Long Hao Chen, dan mengubahnya menjadi warna emas murni. Saat ini, peri elemen cahaya kecil ini memiliki wajah yang cukup serius. Cahaya putih yang mengelilingi tubuhnya lenyap dan simbol emas murni muncul. Long Hao Chen merasa seolah-olah perasaan panas di tubuhnya dipengaruhi oleh simbol-simbol, segera meningkat ke puncaknya, dia tidak bisa membantu tetapi gemetar dengan intens, seluruh tubuhnya bergoyang, tetapi karena tangan Chai Er, dia tidak jatuh. Di dadanya, kecemerlangan putih bersih muncul, kecemerlangan membentuk kuali kecil sepanjang 90 cm yang mulai mengambang di depan dadanya. Itu adalah tungku spiritual suci. Tungku spiritual suci saat ini berbeda sampai batas tertentu dari terakhir kali dia melihatnya. Garis-garis berurat sebelumnya di atasnya telah menyebar, dan tampaknya lebih besar, bagian dalamnya dipenuhi dengan energi spiritual cair emas, dan dari penampilannya, itu tampak seperti secangkir era yang mulia, terbuat dari kuning dan diisi dengan anggur yang sangat baik. Saat dia melihat tungku spiritual suci, dua api emas menyala di mata peri elemen cahaya, segera, dia menggerakkan tangannya secara berirama, melakukan yang terbaik untuk mempercepat prosesnya. Tungku spiritual suci perlahan melayang, tiba di depannya, setetes demi setetes cairan emas bergetar di dalam, dan tanpa perlu Long Hao Chen melakukan apapun, cairan emas itu secara alami mengembun menjadi simbol yang identik dengan yang dihasilkan peri elemen cahaya. Setelah waktu yang singkat, simbol-simbol di kedua sisi selesai dan tiba-tiba bergabung bersama. Penggabungan mereka segera menghasilkan secercah cahaya terang, bahkan menyebabkan peri elemen cahaya yang berani menembak ke arah Chai Er. Long Hao Chen hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya benar-benar dipenuhi dengan kehangatan merah panas, secara naluriah, tubuhnya segera duduk bersila. Simbol aneh yang langsung terukir di tungku spiritual suci, dan segera setelah itu, dada Long Hao Chen diterangi oleh simbol warna emas murni. Kedua pihak tampaknya telah mengalami proses penggabungan. Pada saat ini, yang lain dari regu ke satu tiba-tiba terbangun dengan awal, karena ledakan tiba-tiba dari esensi cahaya yang begitu kuat. Orang-orang yang merasakannya lebih dulu adalah Sima Xian dan Han Yu. Keduanya adalah pengguna elemen cahaya juga, mereka segera menyadari bahwa energi spiritual internal atribut cahaya padat di tubuh mereka berkumpul 2 kali lebih cepat dari biasanya. Apa yang terjadi? Wang Yuan segera mengambil perisai jiwa ilahi miliknya. Jangan bergerak, dia baik-baik saja. Tungku spiritual elemen cahaya itu kembali lagi, dan mengambil inisiatif untuk memulai kontrak dengannya. Chai Er menjawab, dan sekarang berdiri di tanah, mencegah yang lain mendekati tempat tidur. Pada saat itu, semua orang hanya bisa melihat cahaya terang meledak dari balik tirai, membuat esensi cahaya di seluruh tempat tinggal sangat berlimpah.
Han Yu tiba-tiba berkomentar, Sima Xian, cepat dan berkultivasi. Dengan mengkamulkan esensi cahaya yang padat itu, mungkin kamu akan menerobos kultivasimu. Meskipun Sima Xian pada dasarnya lugas, dia masih cukup cerdas dan segera mengerti apa yang dimaksud Han Yu. Dia bergegas untuk mengambil pil ledakan spiritual terakhir yang dia miliki, yang awalnya sangat tidak ingin dia pisahkan, dan berusaha untuk membiarkan tubuhnya memasuki kondisi kultivasi. CR dengan tenang berdiri di sana, tidak bergerak, merasakan setiap gerakan di sekitarnya. Saat seseorang menyatu dengan tungku spiritual adalah untuk panggilan apapun saat ketika mereka akan menjadi yang paling rentan. Karena itu, dia harus melindungi Long Hao Shen selama ini. Tepat pada saat itu, Hao Yue yang telah tidur di sisi ruangan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, keenam matanya berkilau ungu, aura mengerikan tak berbentuk meledak dari tubuhnya. Babi harta karun gambar cermin mistis yang ditahan melawan Chen Yinger terlepas dari pelukannya, bersembunyi di kaki Chen Yinger. Semua orang termasuk CR merasakan kekuatan yang mengerikan dan menatap Hao Yue dengan sangat terkejut. Niat mengerikan Hao Yue tidak diarahkan pada mereka, tapi dia meraung 3 kali ke arah tirai di depan Long Hao Shen, dengan kuat berdiri. Setelah tidur cukup lama, begitu dia berdiri, semua orang samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh Hao Yue tumbuh cukup besar, tetapi fitur yang lebih berbeda adalah dia tampak lebih kuat dari sebelumnya. Yang lain tidak mengerti apa-apa secara khusus dari geraman Hao Yue yang bernada rendah. Simbol emas yang mencapai dahinya segera menyebabkan dia sangat kesakitan. Di tengah dahi Long Hao Chen, 9 simbol ungu secara bertahap muncul, mengeluarkan aura penindasan yang kuat yang bertabrakan dengan keras dengan simbol emas. Long Hao Chen tiba-tiba berteriak, menyemburkan darah, dan peri elemen cahaya di depannya langsung menjadi pucat. Membuka matanya lebar-lebar, dia ngeri melihat simbol ungu itu. Pada saat itu, simbol ungu tampak menjadi hidup. Aura sedingin es, menakutkan, dan terus-menerus dilepaskan dari dalam diri mereka. Long Hao Chen telah kembali ke akal sehatnya, dia tidak akan pernah menyangka bahwa tungku spiritual sucinya tidak akan menghalangi tetapi membantu penggabungannya dengan peri elemen cahaya, tetapi kontrak darahnya dengan Hao Yue di sisi lain sebenarnya akan memiliki perlawanan yang kuat terhadap penggabungan. Mengenai alasannya, tidak hanya Long Hao Chen tetapi bahkan orang dari langkah ke-9 tidak akan tahu jelas tentang hal itu. Dibandingkan dengan tungku spiritual lainnya, tungku spiritual elemen cahaya ini awalnya tidak kembali hanya karena kebaikan Long Hao Chen, tetapi lebih tepatnya karena tubuhnya dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan indranya yang halus, dia bisa merasakan bahwa banyak orang hebat hadir di pegunungan pengusir iblis, dan bahwa dia sama sekali tidak dapat menyembunyikan kehadirannya dari mereka. Meskipun Long Hao Chen melepaskannya, dia takut ditangkap oleh orang lain jika dia mencoba pergi. Karena ini masalahnya, dia lebih suka tinggal dengan manusia yang baik hati seperti Long Hao Chen daripada yang lain. Tetapi pada saat dia tiba di depan Long Hao Chen dan merasakan energi spiritual cairnya, dia menemukan bahwa manusia di depan matanya sebenarnya memiliki fisik khusus, fisik dari putra cahaya. Di dunia peri, keberadaan ini tidak disebut putra cahaya, tetapi baginya, fisik Long Hao Chen lebih berharga daripada harta karun manapun di dunia. Selama dia bisa tinggal bersama dengan Long Hao Chen, dia tidak hanya tidak perlu khawatir tentang cederanya, tetapi dia juga akan dapat berevolusi jauh lebih cepat daripada kerabatnya yang lain. Oleh karena itu, peri elemen cahaya tidak memiliki keraguan sedikit pun, dan segera memilih untuk bergabung dengan Long Hao Shen. Simbol emas yang dihasilkan setelah penggabungan adalah kontrak antara mereka berdua. Bagi peri elemental, kontrak ini khususnya memiliki arti yang berbeda dibandingkan dengan tungku spiritual biasa. Jelas, dalam kapasitasnya sebagai putra cahaya, Long Hao Chen sangat mungkin dapat menyerap tungku spiritual lainnya di masa depan, dan bahkan mungkin tungku spiritual elemen cahaya lainnya. Untuk alasan ini, dia ingin memberikan kontraknya prioritas sebesar mungkin, memilih untuk berintegrasi ke dalam rongga di antara alis Long Hao Chen. Tapi bagaimana dia bisa berharap bahwa tindakan keserakahannya akan memprovokasi posisi kuat Hao Yue? Kontrak darah Hao Yue dengan Long Hao Chen sudah ada di antara alisnya, dan tempat ini hanya bisa memegang satu kontrak, yang akan tetap menjadi prioritas tertinggi bagi Long Hao Chen selamanya, yang mampu mempengaruhi semua kontraknya yang lain. Dengan martabatnya yang diserang, Hao Yue tidak mungkin tetap tertidur. Meskipun peri elemen cahaya pada dasarnya cukup murni, di depan kontrak darah Hao Yue, dia tidak berdaya. Namun, posisi yang kuat ini terjadi di dalam tubuh Long Hao Chen, dan emosi yang Dimi terhadap Yue untuk Long Hao Chen sama seperti emosi seorang putra terhadap ayah. Setelah merasa bahwa tubuh Long Hao Chen menderita luka serius, Hao Yue segera menarik kembali aura tubuhnya,
dan di dahi Long Hao Chen, simbol-simbol itu perlahan menghilang. Jika Hao Yue memiliki temperamen yang sama seperti di masa lalu, dia pasti akan menghancurkan peri elemen cahaya sepenuhnya, agar tidak membiarkan Long Hao Chen menyerap esensi cahaya murninya. Tetapi sebelum Hao Yue ikut campur, sementara Long Hao Chen masih dalam kondisi konsentrasi yang dalam, kontraknya telah selesai. Jika dia memilih untuk menghancurkan peri, jiwa Long Hao Chen akan mengalami kerusakan parah. Dengan demikian, Hao Yue telah memilih untuk melepaskan peri elemen cahaya kali ini. Peri elemen cahaya tidak berani memiliki harapan yang lebih dalam. Simbol emas itu turun, menetap di dada Long Hao Chen. Adapun dia melompat dengan ringan, jatuh ke dalam tungku spiritual suci. Di sana dia bermandikan energi spiritual cair emas.